Kembali lagi di Cerita Kopi hari ini. Pada episode kali ini, kita akan mengunjungi coffee shop yang memiliki konsep yang cukup menarik. Coffee shop ini berada di Bintaro. Kepo kan? Kayak gimana sih coffee shopnya? Kalau gitu kita langsung aja masuk ke dalam. Cerita Kopi hari ini di Kopi Kebun. Halo Bang Dwi. Halo Kak Rena, selamat datang di Kopi Kebun. Terima kasih. Aku seneng banget nih, akhirnya aku udah bisa main ke Kopi Kebun. Udah lama banget aku pengen main kesini soalnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Yuk Kak, boleh aku kasih lihat suasana di Kopi Kebun seperti apa? Boleh. Aku pengen tahu nih, Kopi Kebun ini ada apa aja sih, terus suasananya kayak gimana, spotnya apa aja. Kalau misalnya untuk Kopi Kebun sendiri nih, aku bisa mulai berkunjung dari pukul berapa nih Bang Dwi? Kalau misalkan weekdays, nanti kakak bisa datang jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Kalau untuk weekend, kakak bisa datang jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Oke, berarti untuk weekend waktunya lebih panjang lagi ya? Betul, lebih panjang. Untuk menikmati hari libur lah ya? Betul sekali Kak Rena. Kalau aku lihat-lihat nih dari tadi kan banyak banget pohon, lampion, ya kan? Ini tuh sebenarnya konsepnya apa sih Bang Dwi ini dari Kopi Kebun sendiri? Nah, kalau yang kita ambil dari Kopi Kebun sendiri, kita bisa lihat sekitar pemandangan ya. Ada pepohonan dan juga suasana yang masih asri dan juga rindang. Jadi kita memang pure masih ngambil suasana alam yang kita ambil, seperti itu Kak Rena. Kenapa terinspirasinya itu dengan suasana alam? Kenapa tuh? Karena kalau menurut saya pribadi ya, kita sudah kebanyakan aktivitas dan juga kegiatan itu di ruangan indoor ataupun ber-AC ya, baik di kantor, di rumah, dan sebagainya. Maka dari itu saya mengambil konsep itu dengan suasana alam terbuka untuk kumpul bersama teman kah, keluarga, dan juga sahabat ataupun pacar mungkin ya. Oke, boleh sih. Nih Bang Dwi, kalau misalnya aku perhatiin kan sebenarnya banyak tuh coffee shop yang dia tuh konsepnya juga outdoor kan. Sebenarnya perbedaan dari Kopi Kebun sendiri sama coffee shop lain itu apa sih? Oke, jadi kalau menurut aku sendiri, di sini tuh banyak customer juga memanfaatkan tempat ini sebagai spot foto yang memang kekinian banget ya, dan itu Instagramable juga untuk mereka pribadi, dan mereka itu banyak memasang di media sosial baik di Instagram, Facebook ataupun media sosial lainnya seperti itu. Terus aku juga sempat deh kalau nggak salah Kopi Kebun ini jadi salah satu background dari video klip, beberapa video klip itu nggak sih? Iya itu betul Kak Rena. Ya, jadi alhamdulillah beberapa waktu lalu ada salah dua musisi ternama di Indonesia menggunakan tempat Kopi Kebun sebagai video klip mereka di tempat ini. Seperti itu. Berarti Kopi Kebun ini udah nggak meragukan lagi nih kalau misalkan memang suasananya sebegitu menariknya, sebegitu Instagramable-nya ya kan? Karena bahkan ada musisi yang dia menggunakan lokasi ini untuk video klipnya mereka. Betul sekali seperti itu. Kayak dari tadi kita di outdoor, gimana kalau misalkan aku diajakin buat ke indoor ngeliat barnya mungkin? Boleh, Karena yuk kita sekalian lihat. Ayo. Buat barnya ke dalam. Oke, yuk Karena kita masuk ke dalam barnya. Oke, kalau gitu. Silakan. Wow. Ya, begini suasananya di dalam barnya Karena. Oh, pakai Simonelli nih? Iya, kita pakai mesinnya ini, mesin espresso Nuova Simonelli Appia 2 Group. Bagus, hafal betul. BTW ya? Ya. Bang Dwi, kalau misalnya Kopi Kebun sendiri itu signature-nya apa sih? Oke, kalau signature minuman di kita itu ada dua. Ada kopi susu pandan dan juga kopi susu pala. Kenapa itu menjadi signature di kita? Karena kita mengambilnya itu langsung dari pohon pala dan juga pohon tanaman pandan yang ada gitu. Jadi kita hasil ekstraksi dari tanaman tersebut dan juga buah tersebut. Signature-nya benar-benar natural banget ya. Natural banget, betul Kak. Terus kalau misalkan untuk, ini kan karena signature-nya tuh kopi susu ya? Betul. Nah untuk espresso base-nya sendiri itu blend kah atau gimana tuh Bang Dwi? Oke, kalau untuk espressonya kita menggunakan beans-nya house blend, 70 Arabica dan juga 30 Robusta. Seperti itu Kak Rena. Oke. Nah, kenapa di Kopi Kebun ini kok memilihnya tuh signature-nya tuh lebih ke kopi susu? Kenapa nggak manual brew-nya? Oke, nah gini jadi Kak Rena, kenapa memilih ke kopi susu? Karena kita melihat market kita di sini, ya kan. Mereka ini generasi X
Y, dan juga Z. Dan mereka rata-rata pecinta kopi susu. Seperti itu, karena jadi aku pribadi lebih memilih kopi susu sebagai signature-nya di kopi kebun. Seperti itu. Tapi tetap lah ya ada manual brew kalau misalkan ada yang request, oke juga kan? Oke juga, manual brew kita juga ada alatnya dan juga kita menyediakan menu-menu manual brew di kopi kebun. Tapi kalau untuk manual brew sendiri, beans-nya nih rolling atau kayak udah pakem aja gitu, pasti beans itu? Nah, kalau aku pribadi di sini beans-nya selalu nge-rolling, Kak. Jadi, misalkan di minggu ini aku menggunakan Gayo dari Aceh, dan minggu besok aku bisa ubah itu menjadi Bali. Kenapa seperti itu? Karena aku ingin customer-customer aku itu merasakan rasa perbedaan kopi di setiap wilayah Indonesia. Seperti itu. Aku boleh dong kalau gitu coba mungkin? Boleh. Karena mau pilih beans yang dari mana? Aku pengen Lintong. Lintong, Iya. Oke. Lintong ini berasal dari Sumatera Iya. Barat. Oke, kalau gitu aku tunggu ya. Siap, Karena. Silakan tunggu, ntar aku buatin ya. Ya, untuk siap. manual brew-nya. Oke guys, bentar lagi aku bakalan cobain nih signature dari kopi kebun. Tungguin ya. Halo. Ini yang signature apa? Yang ya es kopi buah pala. Es Kalau kopi yang buah ini pala. es kopi kebun pandan. Ini es kopi kebun pandan. Iya. Nah, yang ini manual brewnya nih kak. V60 dari Iya. Lintong ya tadi aku pesennya ya? Lintong, iya. Dari Sumatera kak. Dari Sumatera. Iya. Oke. Ada lagi? Udah, Thank you kak. kasih. Nah, jadi ini ada dua signature dari kopi kebun dan satunya lagi aku request manual brewnya dari Lintong. Kita cobain ya. Aku mau cobain yang kopi buah palanya dulu. Nggak terlalu manis sih kalau menurut aku, kan kadang-kadang kalau misal rata-rata kopi susu itu terlalu manis ya. Kalau ini karena mungkin dia lebih dominan ke buah palanya, jadi memang lebih dominan rasa buah palanya ketimbang manisnya si gula aren. Sekarang aku mau cobain yang kopi kebun pandan. Nah, kalau kopi kebun pandan ini lebih manis daripada kopi buah pala ini. Dan kalau aku pribadi, di antara dua signature ini lebih suka yang kopi kebun pandan. Kenapa? Karena rasa pandan ini tuh lebih berasa gitu. Jadi memang benar-benar signature banget sih. Jadi kopi susu yang didominasi sama rasa pandan. Aku sih suka banget sama kopi kebun yang pandan ini. Sekarang aku mau cobain manual brewnya dari kopi kebun. Nah, kali ini aku pengen coba V60 dari Lintong. Oke guys, aku pengen kasih sedikit tips buat menikmati V60. Kalau aku pribadi sih, untuk menikmati V60 ini lebih enak diseruput ya, kayak gini nih. Biar apa? Biar ketika diseruput kan V60 ini dia panas ya. Biar bisa langsung dinikmati, makanya kita seruput supaya ada udara yang masuk, sehingga bisa langsung dinikmati. Selain itu juga, jangan langsung ditelan.
tapi dia harus kayak ditahan dulu di dalam mulut kita supaya berekstraksi dengan lidah kita kan kayak di pangkal ada pahit, di pinggir-pinggir asam. Jadi kita bisa merasakan karakter dari beans sendiri. Kayak ini karakternya beans lintong. Enak sih. So guys, kalian bisa coba tips ini atau mungkin kalian punya tips yang lain. Selamat mencoba. Halo Kak Rana, gimana rasa Hai, kopinya? Bang Dwi. Kalau aku pribadi sih, Ya. dari signature yang pala sama yang pandan sih aku lebih suka yang pandan. Soalnya dia lebih ngeblend gitu antara pandan sama manisnya tuh dia pas. Oke, antara pandan dan pala lebih suka pandan ya? Aku lebih suka pandan, lebih favorit. Oke. Kalau V60-nya gimana? V60-nya oke sih, karakternya berasa enak. Enak? Iya jelas dong, kan buatan tangan aku sendiri. Oh gitu, jadi nambah lebih enak ya? Iya, nambah lebih enak dong. Oh iya Kak Rana, aku punya tempat spot foto terbaik nih. Yuk, mau nggak kita cek ke sana? Boleh dong, aku kan pengen akses juga. Oke, boleh ya. Yuk. Oke. Nah, ini Kak Rena, tempat-tempat spot foto salah satu terbaik di Kopi Kebun Bintaro. Di sini berarti Instagramable. Betul sekali. Gimana kalau kita coba foto? Oh boleh, kalau Kak Rena mau. Ini pakai HP aku ya. Iya. Jangan lupa biar ntar sekalian bisa di Apa tuh? update terus mention ke Instagram aku. Siap. Oke. Oke. 1, 2. Aku save ya. Oke. Nah, Bang Dwi, Ya. kalau dipikir-pikir ya, sebenarnya kan F&B tuh banyak banget ya. Tapi kenapa kok milihnya tuh buat ngerintis coffee shop? Oke, jadi aku itu hobi traveling ke awalnya. Jadi aku traveling ke beberapa kota dan aku terinspirasi coffee shop yang ada di kota-kota tersebut. Oke. Jadi karena aku hobi kopi juga, akhirnya aku kembangkanlah hobi aku ini menjadi dapat aku aplikasikan yang lebih baik. Seperti itu sih. Oke, berarti sebenarnya berangkat dari seringnya traveling dan pas traveling itu emang suka banget buat nyobain kopi-kopi seperjalanan Betul gitu. sekali. Akhirnya diaplikasikanlah dengan si kopi kebun ini. Betul sekali Kak Rena. Nah, berarti kan selama traveling ini banyak menemukan bisnis kopi ya. Iya. Menurut Bang Dwi sendiri itu untuk industri kopi ke depannya tuh kayak gimana sih? Oke, kalau menurut aku pribadi, industri kopi ini sekarang ini ya, ini kan udah menjamur dimanapun. Dan menurut aku pribadi, kopi ini tuh bukan sekedar hobi, tapi kopi itu sudah melainkan sebuah dari kehidupan sehari-hari. Jadi kalau aku pun pribadi nggak minum kopi nih dalam satu hari, pasti tuh kayak ada yang kurang gitu loh dalam diri aku pribadi. Jadi aku minimal tuh sehari bisa 2 cangkir atau 2 gelas kopi, seperti itu. Untuk mewarnai hari-harinya Bang Dwi ya, Betul harus sekali, ada Kak. asupan kopi setiap harinya. Betul. Nah, untuk Bang Dwi sendiri kira-kira ada tips nggak sih buat teman-teman semua yang nanti mungkin pengen coba buat buka bisnis kopi juga? Oke, tips dari aku, yang pertama kalian pasti harus dalami kopinya tersebut seperti apa. Yang kedua, kalian harus berani ya tentang untuk ngebuka bisnis. Yang ketiga, kalian harus disiplin dalam menjalankan usaha. Yang keempat, ya jangan lupa tawakal dan berdoa. Seperti itu. Pokoknya semua walaupun kita itu udah ikhtiar, jangan lupa tawakal, subhanallah. Betul sekali. Luar biasa. Oke. Bang Dwi, aku seneng banget loh udah bisa diajakin jalan-jalan, udah dikasih coba juga, bahkan kita udah selfie bareng juga di sini. Makasih banyak udah Sama-sama, sharing Kak Rena. sama aku. Sama-sama. Insya Allah besok aku main lagi ke sini. Jangan lupa Kak Rena kalau main kesini bawa teman, keluarga, pacar, kalau punya ya. Oke. Kalau nggak punya siap. bawa mantan juga boleh. Boleh, siap. Ntar aku kabarin ya. Siap. Oke deh kalau gitu, Bang Dwi makasih banyak. Oke, sama-sama Kak Rena. Terima kasih juga atas waktunya. Iya, oke. Oke teman-teman, sekian dulu episode cerita kopi hari ini. Jangan lupa buat ngopi hari ini. Stay tune terus. Dan sampai ketemu di next video. Cerita kopi hari ini. Hari ini aku berkunjung ke coffee shop di daerah Bintaro. Namanya Kopi Kebun. Dengan mengangkat konsep outdoor sebagai pelepas penat masyarakat urban, Kopi Kebun berani menyuguhkan signature yang berbeda. Biasanya coffee shop bermain di kopi susu gula aren, tapi Kopi Kebun menjadikan kopi kebun pandan dan kopi susu buah pala sebagai signaturenya.
Suasana nyaman Kopi Kebun menjadikan Kopi Kebun sebagai lokasi video klip beberapa band Indonesia loh. Biar nggak kepo, langsung aja berkunjung ke Kopi Kebun. Ditunggu ya kawan!